Atap yang baru dipasang bocor saat hujan pertama turun. Harjo menjadi budak di rumahnya sendiri. Siang ia memerintahkan tukang untuk membangun. Malam ia sendiri yang harus berjaga, menambal setiap kerusakan kecil dengan keringat dingin. Ia tidak bisa berhenti. Jika pembangunan berhenti, bahkan untuk 1 hari saja teror akan datang. Malam itu, saat para tukang sudah pulang dan kelelahan menghentikan Harjo untuk menambal retakan di dinding belakang, bayangan hitam itu datang. Tidak ada suara, tidak ada peringatan. Tiba-tiba saja anak bungsunya yang sedang tertidur pulas di kamarnya menjerit melengking. Harjo dan Yumina mendobrak pintu dan menemukan pemandangan yang merenggut kewarasan mereka. Anak mereka masih diranjang, namun tubuhnya kaku dengan mata melotot ke langit-langit, dan di dinding di atasnya ada bekas cakaran besar yang menggores plester hingga ke batu bata. Bau anyir darah dan kemenyan memenuhi ruangan, meski tak ada setetes pun darah yang terlihat. Kematian anaknya membuat Yumina gila. Menatap kosong ke sudut-sudut rumah yang kini terasa seperti makam mewah, Harjo diliputi rasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa. Semakin menggila dalam pekerjaannya, memerintahkan mereka bekerja siang dan malam tanpa henti. Rumah itu terus bertambah besar, sayap-sayap baru dibangun, lantai di marmer, dan atap diganti dengan genteng termahal. Namun teror itu semakin menjadi. Seringkali para tukang mengeluh kehilangan alat-alat mereka, atau mendengar suara tangisan dari dalam dinding. Beberapa bahkan bersumpah melihat bayangan hitam besar bergerak cepat di antara pilar-pilar rumah saat senja. Satu persatu mereka berhenti bekerja, tak tahan dengan aura jahat yang menyelimuti properti itu. Kini, hanya Harjo yang tersisa. Sendirian di istana terkutuknya, ia terus membangun, menumpuk batu bata, mengaduk semen dengan tangan gemetar. Tubuhnya semakin kurus, matanya liar, dan mulutnya tak henti bergumam, meracau tentang renovasi abadi. Warga desa hanya bisa berbisik ngeri saat melewati rumah megah itu. Mereka bilang pada malam-malam tertentu, jika kabut sedang tebal, mereka bisa melihat sosok Harjo di atap rumahnya, memaku genteng di bawah cahaya bulan purnama, sementara di belakangnya berdiri bayangan hitam raksasa dengan mata merah menyala, mengawasi sang budak dengan senyum tanpa suara. Rumah itu tidak akan pernah selesai, karena yang dibangun Harjo bukanlah sebuah istana, melainkan sebuah nisan abadi untuk keluarganya sendiri. Jika kamu ingin mendengar cerita lainnya, kamu harus ikuti Tama Santiago Ramos